Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi minal ansari wal muhajirin. Amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar radio PCINU Turki dimanapun berada, bersama saya Abdul Ghaffar Khodri langsung dari kota Konya, kota yang penuh cinta, kotanya Maulana Jalaluddin Rumi. Para pendengar radio PCNU Turki dimanapun berada, sebagaimana jadwal yang telah kita umumkan di dunia maya, baik di Facebook, Twitter ataupun website resmi PCNU Turki, bahwa malam ini PCNU Turki bekerjasama dengan PCINU Jerman dan PCINU Amerika akan mengadakan kajian yang cukup menarik ya, yakni kajian tasawuf untuk membedah kitab Ar-Rosafat, sebuah kitab yang saya rasa cukup populer di kalangan dunia tasawuf. Baik, ini tadi saya sudah dapat message dari berbagai macam negara di Indonesia, Turki juga. Ini kok belum mulai-mulai. Mungkin agar lebih cepat mulainya. Di seberang sana saya sudah tersambung dengan guru kita Habib Ismail Fajri Alatas, dan juga sudah di seberang sana juga sudah ada Mas Muhammad Labib Syauqi, Ketua Tanfidiyah PCNU Turki. Agar protes dari teman-teman ini nggak lama-lama, saya persilahkan untuk Mas Moderator, Mas Labib Syauqi untuk memulai kajian kita yang sudah dinanti oleh teman-teman ini. Kepada Mas Labib, saya persilahkan Mas Labib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali, bertemu kembali meskipun tidak dalam dunia nyata, tetapi dunia yang insyaallah bisa menyatukan kita pada program yang kita namai dengan program Warga NU Dunia. Ini program yang masih terbilang baru, masih terbilang hangat setelah kemarin berhasil menyelenggarakan pengajian dengan NU Jerman. Kemudian sekarang kita berkesempatan mengaji tasawuf dengan seorang guru, seorang habib yang pada kesempatan kali ini kita bekerja sama dengan NU Amerika, sangat tentunya dengan tema yang sangat istimewa saya kira, yakni kita mencoba untuk melihat wajah Islam yang lain, wajah Islam yang sekarang banyak ditampakkan dengan Islam yang marah, Islam yang penuh dengan teror, Islam yang menyeramkan. Apakah Islam seperti itu? Nah, maka dari itu di ujung belahan dunia di sana di Amerika ada pembicara yang kali ini akan kita sama-sama bahas, sama-sama kita simak tentang bedah buku Ar-Rosafat, yaitu Percikan Cinta Para Kekasih. Beliau adalah sedikit kami berikan pengantar tentang siapakah beliau ini. Tentunya teman-teman, meskipun teman-teman insya Allah sudah pada tahu semua, tapi tidak ada salahnya bahwa beliau bernama adalah Habib Ismail Fajri Alatas, lahir di Semarang pada 18 September 83. Beliau sekolah menengah pertama Al-Ikhlas di Jakarta, kemudian SMA Khalid Islamic College of Victoria di Australia, kemudian melanjutkan studi sejarah di University of Melbourne di Australia. Sekarang beliau adalah kandidat doktor ilmu sejarah dan antropologi di University of Michigan. Ada beberapa karya beliau yang telah ditulis dalam bentuk buku. Yang pertama, di tahun 2005, beliau menulis tentang Renungan seorang pemuda Muslim di tengah
Kemurungan. Kemudian di tahun 2006 beliau menulis Sungai Tak Bermuara, Risalah Konsep Ilmu dalam Islam, sebuah tinjauan ihsani. Dan buku yang terakhir adalah di tahun 2013 kalau salah, masih baru sekali, Al-Rosyafat, Percikan Cinta Para Kekasih. Pembicara kita kali ini seorang Habib yang terkenal dengan sosok yang humanis, yang lebih dikenal dengan pemikiran intelektualnya yang bagaimana beliau bisa menggabungkan sisi antropologi dengan agama. Beliau juga dikenal santun dengan pola pikir yang maju. Di samping beliau membidangi ilmu sejarah dan antropologi, beliau juga lancar ketika mengulas tentang filsafat, fasih berbicara tentang tasawuf dan sufi, serta mempunyai hobi berbicara tentang musik. Sangat menarik ya, saya kira. Buku ini adalah Percikan dari Minuman Cinta Para Kekasih, sebuah penjabaran atas Al-Rosyafat, syair sufistik yang digubah oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, yang yaitu beliau adalah penerus Thariqah Alawiyah dari Yaman. Bagi para penanya, sebelum saya persilahkan ke Habib, nanti bagi para penanya kita punya beberapa media, bisa lewat message Skype pcinu.turki, fanpage di Facebook facebook.com/nuturki, atau bisa lewat YM PCINU Turki. Mari kita sapa tamu kita yang ada di sana. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, Mas Labib, sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya di sana Habib? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Hanya masih dingin sekali ini, kira-kira minus 20 atau minus 21 sekarang ini. Wah, minus 21 itu kalau keluar langsung membeku. Di dalam lemari es ya. Iya, lemari esnya bisa jalan-jalan kemana-mana itu. Itu dia, masalah itu. Iya. Tanpa menunggu lama, kami persilahkan. Sebelumnya kami persilahkan Habib untuk ya sedikit memperkenalkan diri lah, bagaimana kabarnya, bagaimana apa yang sedang dilakukan di sana. Kami persilahkan. Ya, makasih Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Saya merasa beruntung sekali bisa berbicara di radio PCINU Turki dan yang bisa didengar oleh masyarakat luas baik di Indonesia ataupun di Eropa dan lain-lain, dan ini adalah satu kemudahan yang luar biasa, kemudahan teknologi yang luar biasa yang harus kita syukuri, dan salah satu cara mensyukuri kenikmatan ini adalah tentu dengan menggunakan teknologi yang ada untuk ajang silaturahmi dan untuk dakwah tentunya. Mungkin saya hanya ingin berbicara tentang mengapa tiba-tiba saya menulis buku Ar-Rosyafat ini. Pertama-tama tentu studi saya memang dari awal, dari saya masih S1 dulu di Melbourne di Australia. Itu adalah saya studi tentang habaib, tentang Thariqah Alawiyah, khususnya Thariqah para habaib, karena memang studi para habaib di Indonesia ini masih didominasi oleh studi para habaib di era kolonial, ya. Adapun para habaib di era prakolonial dan postkolonial Indonesia itu belum banyak yang menulis. Oleh karena itu saya ingin mendalami hal itu, dan saya juga tertarik pada konsep kewalian sebenarnya, dan itu sebenarnya crux dan fokus dari studi saya adalah konsep kewalian, karena di dalam agama kita kan tidak ada institusi seperti Gereja Katolik yang mampu menyatakan secara otoritatif seseorang itu sebagai wali atau tidak, ya kan? Oleh karena itu kewalian di dalam dunia Islam itu adalah soal persepsi masyarakat. Artinya seseorang bisa menjadi wali, tapi juga tidak dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu kita mempunyai konsep wali masyhur dan wali mastur. Wali masyhur adalah wali yang dikenal oleh masyarakat. Wali mastur yang tidak ada orang tahu bahwa mereka adalah seorang wali. Oleh karena itu
studi tentang kewalian adalah studi tentang persepsi publik, studi tentang bagaimana masyarakat melihat keindahan, kebaikan, akhlak, adab, ilmu yang diterima oleh sebuah masyarakat. Nah, karena saya menulis tentang kewalian inilah, kemudian saya menjadi tertarik dengan Ar-Rasyafat, karena Ar-Rasyafat ini adalah sebuah syair panjang, sebenarnya syair yang sangat panjang, terdiri dari 18 bab, yang ditulis oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, seorang ulama besar, seorang wali yang hidup di Hadramut, di Yaman, dan meninggal pada tahun 1173 Hijriah, berarti 1759 Masehi. Dan syair ini adalah syair yang ditulis oleh Imam Abdurrahman sebagai jawaban atas pertanyaan beberapa ulama Mekah yang menanyakan kepada Imam Abdurrahman untuk menjelaskan apakah itu ilmu para kaum, ilmu kaum arifin, ilmu tasawuf. Dan sebagai jawaban dari pertanyaan para ulama Mekah inilah Imam Abdurrahman menulis syair yang panjang sekali yang berjudul Ar-Rasyafat, yang artinya percikan. Percikan, yakni percikan minuman para kekasih, percikan dari minuman para sufi, percikan dari samudra ilahiyah, yang mungkin kita hanya bisa mendapatkan sepercik saja, kita tidak mampu mendapatkan banyak, tapi sepercik saja sebenarnya sudah lebih dari cukup sebagai obat hati dan obat jiwa kita. Nah, itulah mungkin hubungan antara proyek disertasi saya dengan buku Ar-Rasyafat ini, yang mana sebenarnya saya mulai mengenal Ar-Rasyafat ini awal mungkin ketika saya membaca manaqib dari penulis Maulid Simtud Durar, Maulid Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang maulidnya sangat populer di tanah air. Di situ dikatakan bahwa fatah atau terbukanya ilmu Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah pada syair Ar-Rasyafat ini. Oleh karena itu beliau sangat mencintai syair Ar-Rasyafat. Dan kemudian pada saat saya di Hadramut, saya mendapatkan teks dari Ar-Rasyafat ini yang komplit, begitu juga beberapa syarah yang ditulis oleh ulama-ulama hebat, ulama-ulama besar tentang Ar-Rasyafat. Dan dari sinilah saya mulai mencoba memahami syair ini bait demi bait, mencoba menerjemahkan dengan bahasa yang gamblang, dan mencoba mensyarahkan dengan bahasa yang lebih populer sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas. Dan hasilnya adalah buku Ar-Rasyafat yang sekarang ada, yang mana ini hanya mengupas mukaddimah dari syair Ar-Rasyafat dan 4 bab pertama. Jadi ini sebenarnya insya Allah sih sebenarnya keinginan saya adalah sebagai proyek jangka panjang. Jadi ini hanya jilid pertama saja, karena seperti saya kemukakan sebelumnya, Ar-Rasyafat terdiri dari 18 bab dan ini baru 4 bab pertama. Jadi masih ada kira-kira 14 bab yang masih harus ditulis. Tapi ya insya Allah kita pelan-pelan lah, kita coba sedikit demi sedikit mencoba menulis kembali. Dan selain itu, saudara-saudara sekalian, saya juga menulis buku ini melalui kaidah yang cukup dikenal oleh masyarakat santri tentunya, tetapi kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu metodologi syarah, ya kan, penjabaran atas sebuah teks. Yang mana metode syarah ini di dalam tradisi kesarjanaan Islam adalah salah satu metode saintifik, metode ilmu pengetahuan yang sangat mapan dan sangat yang sangat populer, di mana jika kita mempunyai sebuah teks, baik itu prosa ataupun itu syair dan lain-lain, itu dijabarkan bait per bait, kalimat per kalimat, sehingga masyarakat yang agak kesulitan memahami sebuah teks dapat memahami secara lebih baik. Artinya metode syarah adalah seperti tafsir sebenarnya. Tafsir ini adalah eksegesis terhadap penjabaran dan penjelasan terhadap kitab suci. Sedangkan syarah adalah penjelasan terhadap teks-teks di luar kitab suci. Tetapi justru melalui metodologi syarah inilah kita dapat melihat sebuah mata rantai, benang merah yang membentuk sebuah tradisi.
Dalam hal ini tradisi tasawuf, tradisi Islam pada umumnya. Karena syarah tidak hanya menjabarkan sebuah teks. Syarah juga menambatkan dan menjangkarkan sebuah teks kembali kepada teks awal dari tradisi itu, yang mana di dalam tradisi Islam teks awalnya adalah kitab suci. Jadi pada saat misalnya saya mengulas satu bait dari syair Imam Abdurrahman bin Faqih ini, saya bukan hanya menjelaskan baitnya, tetapi juga mencoba mengikatkan kembali kepada sebuah ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW ataupun perkataan dan penjabaran para ulama-ulama yang sebelumnya, sehingga kita tidak hanya memperluas makna sebuah teks, tetapi juga menambatkan dan mengikatkan kembali kepada asal mula sebuah tradisi. Dan memang di dalam dunia premodern, baik Islam maupun Eropa Kristen, sebuah karya yang otoritatif adalah karya yang mampu melahirkan anak. Artinya apa? Artinya sebuah karya hanya mampu disebut sebagai karya yang otoritatif pada saat dia mampu melahirkan karya-karya yang bersumber pada karya itu. Hingga sampai-sampai kita mendengar bahwa salah seorang intelektual gereja Katolik, Santo Anselm, beliau pernah menulis satu buku, ya, yang mana kemudian buku itu disalin kalimat per kalimat oleh orang lain, dan kemudian sama persis, tapi kemudian ditulis, dia menambahkan, orang yang mengcopy itu menambahkan 2 paragraf dalam buku itu dan memberi judul lain. Ini kalau misalnya zaman sekarang kita sebut sebagai plagiator, tapi zaman dulu tidak disebut sebagai plagiat. Pada saat dikatakan kepada Saint Anselm senang sekali, karena ternyata apa? Karyanya bisa beranak, walaupun anaknya itu hanyalah 2 paragraf ekstra. Dan kemudian Saint Anselm malah justru menulis kembali karyanya, menginkorporasi 2 paragraf yang ditulis oleh si orang yang mengcopy itu, dan menambahkan lagi 3 paragraf dan memberikan judul yang lain. Sehingga apa? Dari 1 karya menjadi 3 karya. Yang mana perbedaan antara 3 karya ini hanyalah beberapa paragraf saja. Tapi ini adalah menunjukkan bagaimana pentingnya sebuah karya yang melahirkan karya lain. Mungkin zaman sekarang kita menganggap ini tidak original, ini tidak bukan pemikiran sendiri. Tetapi untuk para pendahulu kita malah justru lebih penting untuk mengagungkan sebuah karya pada saat kita menjabarkan sebuah karya, karena setiap penjabaran dari satu karya yang sama akan menghasilkan pembacaan yang berbeda. Nah, oleh karena itu saya menulis dengan metodologi syarah. Jadi selalu mengambil satu larik, kemudian menjabarkan, kemudian larik lagi menjabarkan, larik lagi menjabarkan. Juga ingin memperkenalkan kembali sebenarnya kepada masyarakat Indonesia metodologi syarah ini, karena walaupun kaum santri di pesantren sudah sangat familiar dengan metodologi syarah, tapi mungkin banyak saudara-saudara kita di tanah air yang juga belum memahami apa sebenarnya metodologi syarah, dan itu saya jelaskan di pendahuluan dari Ar-Rasyafat ini. Mungkin itu dulu sebagai pembuka, udah agak kepanjangan. Oke. Terima kasih, Beb. Sangat menarik sekali saya kira ini. Jadi Ar-Rasyafat menawarkan satu metodologi yang tidak dikatakan baru, akan tetapi menemukan urgensinya kembali bahwa metode ini meskipun sudah layak kita pakai, akan tetapi mungkin dengan caranya yang kaku akan terlihat susah dipahami. Akan tetapi mungkin dalam buku Ar-Rasyafat ini Habib Fajri berusaha membuat metode syarah ini menjadi lebih bisa difahami dan lebih kontekstual tentunya. Itu. Dan saya rasa Mas Habib, kalau boleh saya tambahkan. Ya, monggo silakan. Saya rasa metodologi syarah ini juga mengundang multivalence, mengundang penafsiran yang majemuk. Karena apa? Di setiap buku syarah, termasuk di Ar-Rasyafat ini, teks aslinya kan ada di situ. Oke. Teks asli dari syair itu kan
secara full kan ada di situ, baik dalam bahasa Arabnya, matan dalam bahasa Arabnya maupun terjemahan saya. Sehingga tentu saya sadar bahwa terjemahan saya sangat jauh dari kesempurnaan. Tentu juga syarah dan penjabaran saya juga jauh dari kesempurnaan. Tetapi karena teks aslinya ada di situ, maka masyarakat bisa membaca dan bisa juga mendapatkan pembacaan yang berbeda dari syarah saya gitu loh. Jadi mereka bisa menilai syarah saya dan mereka bisa tidak setuju dengan syarah saya. Itu saya rasa justru keindahan dari tradisi keilmuan Islam justru terletak di situ, di mana teks aslinya ada di situ. Tentu misalnya mungkin Mas Labib yang membaca syarah itu dan saya yang membaca syair itu dan saya yang membaca syair itu akan menghasilkan pembacaan yang berbeda tentunya tergantung dari background kita masing-masing. Dan keberadaan syarah, ya kan, komentar, penjabaran yang majemuk ini justru memperkaya khazanah tradisi kita, bukan justru mempersempit. Saya rasa justru tendensi untuk menyempitkan penafsiran, untuk hanya mendefinisikan sebuah penafsiran sebagai penafsiran yang paling benar, ini adalah salah satu problema dari fenomena modernitas, ya, di mana kekayaan khazanah sebuah tradisi itu dipersempit oleh modernitas, dan itu yang saya rasa kita harus lawan bersama-sama. Ya, menarik sekali ini, Beb. Tapi ada satu hal yang mungkin kalau tidak salah saya pernah baca bahwa Fazlur Rahman mengkritik bahwa masa kemunduran Islam itu ketika tradisi keilmuan, ketika itu ada matan, kemudian syarah, kemudian hasyiah, balik lagi. Ini bagaimana menyikapi itu, Beb? Jadi kenapa tidak Habib ini menulis satu ide-ide baru tentang Islam? Enggak, karena buat saya penting sebagai seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai ilmuwan Muslim, saya menganggap bahwa segala pencapaian kesempurnaan ilmu pengetahuan sebenarnya sudah ada semuanya di dalam teks suci dan wahyu. Yang ada adalah ilmu pengetahuan justru mengembangkan apa yang basis dari yang sudah ada. Karena kalau misalnya kita mengembangkan sesuatu yang baru tanpa bersandar pada sebuah otoritas awal, sebuah teks awal, itu tidak bisa disebut sebagai sebuah tradisi. Karena justru yang mengkarakteristikkan, ya, yang menggambarkan sebuah tradisi adalah keberadaan kontinuitas dengan melalui satu sumber. Dan ini bukan hanya tradisi agama, tetapi juga tradisi sekuler pun demikian. Misalnya Anda bisa disebut seorang pemikir Marxis pada saat para pembaca bisa melihat bahwa karya Anda adalah pembacaan dan penjabaran dan pemetaan ulang terhadap karya-karya Marx. Ya, jadi ada satu sumber primernya. Anda dikatakan seorang seorang ilmuwan Katolik pada saat Anda kembali kepada Testamen, kepada Injil, dan begitu juga saya rasa dengan Islam. Masalahnya bukan masalah kita menjabarkan atau menggagas ide-ide baru, tapi bagaimana kita menjabarkan. Karena menjabarkan bisa menjadi sebuah pengayaan yang baru yang belum ada sebelumnya tanpa memutus tali kontinuitas dengan tradisi itu. Sebagai seorang Muslim tradisionalis, itu yang saya anut sebenarnya. Oke. Nah, dan itu sebenarnya juga approach-nya Nahdlatul Ulama kan demikian. Iya. Itu tadi semacam penjabaran tentang metodologi yang digunakan dalam Ar-Rasyafat ini. Kemudian sekarang kita coba untuk lebih jauh membahas tentang isi dari Ar-Rasyafat ini. Dari buku ini kira-kira apa yang ditawarkan? Jadi apa yang ditawarkan, konsep apa yang ditawarkan kepada dunia untuk mencari solusi carut-marut dunia yang semakin kehilangan cinta ini? Ya, pertama-tama mungkin kita harus pahami dulu syair sebagai medium. Ya, karena Imam Abdurrahman ini menulis dengan medium syair.
Dan kita harus pahami bahwa syair ini kan mengundang ambiguitas kan. Syair itu sangat ambigu. Syair itu membuka penafsiran yang multiple ya, yang lebih dinamik dari prosa. Dan oleh karena itu para sufi sering menggunakan syair untuk menyampaikan teori-teori dan pandangan metafisika, ontologi, psikologi, epistemologi yang memang kompleks, tapi mampu dijabarkan melalui syair. Karena apa? Karena syair itu formanya sudah dia menyembunyikan. Artinya apa? Artinya karena kita harus paham ya, sebelum era modernitas itu kan ilmu kan adalah sesuatu yang elitis kan, bukan untuk semua orang. Artinya tidak semua orang dianggap perlu untuk mendalami sebuah ilmu dan lain-lain. Berbeda dengan masa modern di mana ada demokratisasi ilmu. Sehingga apa? Dengan menulis syair, seorang penulis itu mampu menyuguhkan ide-idenya kepada orang-orang yang dia anggap sebagai berhak untuk membaca dan mempunyai kesiapan untuk memahami. Ya. Tapi di saat yang sama, walaupun forma syair ini mampu menyembunyikan kompleksitas sebuah ide, dia juga mampu menyampaikan sebuah ide. Karena syair juga digunakan sebagai aide de mémoire, kalau orang Prancis bilang sebagai alat bantu untuk menghafal, untuk mengingat. Karena dalam tradisi keilmuan Islam itu kan ilmu itu harus sesuatu yang menubuh. Ya, ilmu bukan apa yang ada di buku, tetapi ilmu apa yang ada di sudur, bukan di sutur tapi di sudur, di dalam dada manusia. Sehingga menulis dengan gaya syair itu mempermudah kita untuk menghafal, ya kan? Sehingga orang yang sudah menghafal misalnya syair seperti Ar-Rasyafat itu juga membantu hafalan kita atau pemahaman kita tentang konsep-konsep tasawuf yang lebih rumit lagi. Jadi syair itu seperti pemetik, ya, pemetik stimulus dari memori kita tentang apa yang sudah kita baca dan kita pahami sebelumnya. Adapun mengenai isi dari Ar-Rasyafat, saya hanya akan berbicara pada 4 bab yang pertama ini ya, yang sudah kita terjemahkan. Pertama, di mukaddimah ini Imam Abdurrahman banyak berbicara mengenai asal muasal mengapa beliau menulis syair ini. Oleh karena itu larik pertama dari syair Ar-Rasyafat adalah ikhwanana bil masjidil harami minna ilaikum akmalus salami wa hamdu rabbi amman bil in'ami wa manna bit tafdhili wal ifdhali. Saudara-saudara kami di Masjidil Haram, kepada kalian kami ucapkan salam seutuhnya. Terpujilah Tuhan atas nikmat umum dan limpahan keunggulan serta kelebihan. Dan bait-bait selanjutnya di mukadimah itu menjelaskan siapa orang-orang yang memohon Imam Abdurrahman untuk menuliskan syair ini, dan beliau menjawab. Beliau menjelaskan bahwa syair Ar-Rasyafat ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian di bab pertama beliau menjelaskan tentang minuman cinta para kekasih ini, yaitu ini adalah minuman yang diedarkan oleh para kekasih, yaitu para wali, para aulia Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah mencapai makom-makom tertentu. Dan minuman ini adalah minuman yang manis, yang nikmat, yang menyegarkan, yang menghilangkan kehausan, dan mereka itu dan minuman ini mampu menghilangkan kerak-kerak dan kotoran-kotoran di hati, memantapkan hati ini dan membawa kebahagiaan. Kita tahu banyak sekali para sufi yang menggunakan alegori minuman, cawan, arak, cinta sebagai dalam menjelaskan apa itu ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang membawa kebahagiaan, yang membawa satu seperti mabuk ya, satu state yang tidak normal, yang tidak seperti biasanya, karena diambang kebahagiaan itu sendiri. Oleh karena itu minuman, arak, cawan digunakan oleh para penyair sufi untuk menjelaskan sebenarnya
keagungan dari ilmu tasawuf ini. Misalnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, guru dari Imam Abdurrahman bil Faqih, di dalam salah satu syairnya beliau berkata, "Idza fatani qurbul ahibbati wal liqa, fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri, fa in lam yusibha wabilun sayyibun nada, fa tallun bihi tahya mawatin sarairi." Jika sudah tidak mungkin bagiku untuk berdekatan dengan para kekasih, maka hanya dengan mengingat mereka sudah cukup untuk menghilangkan rasa khawatir di hati. Seperti halnya jika aku tidak mampu mendapatkan hujan yang lebat, maka setetes hujan, setetes gerimis atau embun pagi, ini sudah cukup untuk menghilangkan dahaga di hati. Artinya apa? Di minuman ini setetes saja, sepercik saja yang kita mampu nikmati, kita akan tahu bahwa ini adalah memang minuman yang luar biasa lezatnya, karena kita tahu sumbernya adalah sebuah sumber yang suci, sebuah sumber yang perennial, sebuah sumber yang luar biasa mulianya. Nah, itu adalah pesan di dalam bab pertama. Di dalam Rasyafat kedua, di dalam percikan kedua, bab kedua, Imam Abdurrahman menjelaskan tentang sifat para wali, sifat para kekasih. Bahwa, dan yang paling penting di sini adalah para wali adalah mereka yang mampu memahami realitas dunia ini, baik dari sisi alam syahadah, sisi apa yang tampak melalui panca indera, tetapi juga pemaknaan, abstraksi dan realitas di balik apa yang bisa dicerap oleh panca indera. Dimana jika kita pada umumnya manusia hanya mampu memandang zahirnya, hanya mampu memandang apa-apa yang tampak oleh panca indera, tetapi para kekasih adalah mereka yang mampu melihat kepada alamul malakut, melihat kepada realitas di balik realitas yang tampak. Ya, baik apa itu esensi, kuiditas, abstraksi dan lain-lain. Karena apa? Seperti Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'." Ya kan, segala sesuatu ada malakutnya. Nah, mereka para kekasih ini adalah orang-orang yang sudah mampu melihat di balik realitas sense and sensibility ini, dan mampu mengikat antara keduanya, ya, antara alam syahadah dan alam malakut, sehingga apa? Mereka memahami makna hidup. Mereka memahami bahwa realitas yang ada bukan hanya realitas yang tampak di depan mata, tetapi ada realitas lain yang lebih agung, yang lebih luhur, yang kadang-kadang selalu kita lupakan di dalam kehidupan kita yang sudah semakin materialis, semakin hedonis, semakin hanya melihat kepada sisi literalnya. Mereka mampu melihat kepada keluar dari kungkungan tersebut. Kemudian di bab ketiga, Imam Abdurrahman mengatakan pentingnya urgensi keberadaan para wali. Artinya apa? Salah satu poin dari poin penting bagi Imam Abdurrahman yang harus ditekankan adalah pentingnya keberadaan para wali dalam agama kita, yaitu para wali mempunyai fungsi yang penting sekali, baik sebagai orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan semua. Ya kan, dosa-dosa yang kita lakukan ini, merekalah para wali yang setiap malam, di akhir malam meneteskan air mata memohonkan ampunan untuk umat manusia. Seperti halnya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian, mengingat umat beliau, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para wali inilah, karena ibadah mereka, ya kan, tawajuh mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena istighfar mereka inilah, sehingga apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia ini, yang sudah yang lupa akan Tuhannya ini, justru kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita semua, kita meliputi kita semua ini, karena ada orang-orang yang bangun di akhir malam dan memohonkan ampunan untuk kita semua. Kemudian para wali ini juga penting bagi kaum muslimin karena mereka adalah agen atau penyampai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya di dalam hadis qudsi yang selalu kita dengar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seseorang yang sudah
yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnah, dengan nawafil dan lain-lain, sehingga mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengaran mereka, Allah Subhanahu wa taala menjadi penglihatan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjadi tangan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjadi kaki mereka. Sehingga apa? Orang-orang ini walaupun wujudnya tetap manusia, tetapi hakikatnya, tetapi ruhnya setelah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan hidayah. Sehingga dengan demikian mereka menjadi para penerus risalah kenabian. Mereka menjadi para penerus dan para orang-orang yang memanifestasikan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap zamannya. Sehingga melalui mereka kita mendapatkan petunjuk. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum iqtadir. Kata Allah SWT dalam Qur'annya, mereka ada orang-orang yang mendapatkan hidayah, sehingga melalui mereka kita mendapatkan hidayah. Sehingga apa? Pentingnya para wali adalah sebagai penuntun kita. Maka kita harus mampu mengambil dan menjabat tangan mereka sehingga kita mampu ditarik oleh mereka. Dan Imam Abdurrahman mengatakan di dalam bab ketiga ini adalah salah jika orang karena kebodohan mereka menganggap bahwa para wali itu tidak ada lagi di zaman sekarang. Banyak saya mendengar orang-orang yang menganggap bahwa para wali itu zaman dulu, sekarang sudah tidak ada para wali. Ini tidak. Ini salah menurut Imam Abdurrahman. Karena apa? Jika kita menganggap bahwa para wali sudah tidak ada di dunia ini, maka kita sudah melimitasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan kasih sayang kepada umat terdahulu dengan keberadaan para wali. Tentu Allah Subhanahu wa taala juga dengan rahmat dan kasih sayangnya tetap menjaga keberadaan para wali di zaman kita. Tetapi mereka terlalu mulia untuk bisa dipandang dengan mata yang belum siap. Oleh karena itu hanya mereka yang betul-betul siap untuk masuk ke dalam jalan tawajuh, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nanti, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidayah, akan ditunjukkan keberadaan orang-orang yang memang ada sebagai pemangku hidayah dari hidayah dan memangku risalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan bab yang terakhir adalah tentang kemuliaan manusia. Artinya apa? Setelah berbicara tentang urgensi para wali, pentingnya keberadaan para wali di setiap zaman, kemudian Imam Abdurrahman mengatakan bahwa wilayah kewalian ini adalah kondisi terbaik, kondisi kesempurnaan manusia. Dan manusia mampu dan harusnya mencoba mencapai kedudukan tersebut, karena ini memang sudah sebagai hakikatnya manusia adalah makhluk yang mulia. Nah, oleh karena itu di bab keempat itu Imam Abdurrahman mengatakan, menjelaskan tentang isti'dad, tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia untuk menjadi Khalifatur Rahman, untuk menjadi khalifah dari Yang Maha Pengasih, dan kemampuan manusia untuk menopang amanah yang maha besar ini. Yang sebenarnya amanah ini diberikan awalnya kepada gunung, kepada laut, yang semuanya tidak mampu menopang, tetapi manusia menopang karena manusia mempunyai durul yatimah, manusia mempunyai substansi yang begitu mulia, yaitu ruh dengan segala fungsi kognitif, sehingga dia mampu menjadi tempat penyimpanan ilmu pengetahuan. Dan manusia mempunyai fakultas imajinatif, fakultas imajinasi yang mampu memikirkan hal-hal yang sangat luhur, yang sangat abstrak sekalipun. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini sebenarnya pesan besar dari Imam Abdurrahman adalah pertama bahwa para wali, para kekasih, mereka mempunyai fungsi ontologis, ya, sebagai agen-agen dari Yang Maha Kuasa. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah SWT. Tetapi juga para wali mempunyai fungsi sosiologis sebagai penerus dakwah kenabian, sebagai penyampai ilmu pengetahuan, sebagai penyampai hidayah bagi setiap masyarakat. Dan kemudian kewalian juga sebagai titik tujuan kesempurnaan manusia, karena para wali adalah mereka yang sudah sampai kepada satu titik menjadi manusia, ya, menjadi manusia, sehingga para wali ini seharusnya menjadi pegangan kita, menjadi petunjuk kita, menjadi model kita untuk menyapai dan menguak kesempurnaan yang ada di dalam diri kita, yang tersimpan di dalam diri kita, yang terkadang terkubur.
Sebenarnya kesempurnaan itu sudah ada tetapi terkubur. Oleh karena itu perlu kita mengenal sejarah para wali, perlu kita mengenal akhlak mereka, ilmu mereka, dan jika kita bertemu dengan wali yang masih hidup, kita berdekatan dengan mereka, sehingga apa? Sehingga potensi dalam diri ini yang sudah luar biasa mulianya ini mampu dikuat dan mampu direalisir, ya kan? Secara intelektual, spiritual, secara etika dan estetika, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul layak disebut manusia, atau manusia sebagai karya seni yang enak dilihat, yang begitu indah dan menyentuh dan membawa kebahagiaan, menebarkan cinta kepada sesama. Jadi Mas Labib, saya rasa pesan penting dari Imam Abdurrahman adalah, dan ini buat saya adalah kembali kritik terhadap diskursus atau wacana modernitas yang terlalu terfokus kepada institusi dan struktur baik negara ataupun sistem finance dan lain-lain. Artinya sekarang ini kita lihat di mana-mana kan, wah, debat mengenai negara Islam, ya kan, debat mengenai ekonomi Islam, ya kan, apa Islam, semuanya mau diislamkan, ya kan. Tetapi Imam Abdurrahman justru menunjukkan kepada kita, daripada kita terfokus kepada hal-hal yang besar, yang sebenarnya pada akhirnya adalah abstraksi, karena ekonomi adalah abstraksi, negara adalah abstraksi, society, ya kan, masyarakat juga adalah abstraksi. Kita kembali kepada yang real. Yang real itu apa sebenarnya? Yang paling konkret itu apa? Ya manusia. Maka jika kita ingin mengubah masyarakat, jika kita ingin mengubah sejarah, jika kita ingin mengubah sebuah struktur, jangan diubah strukturnya, tetapi diubah manusianya masing-masing. Disentuh sisi kemanusiaan yang paling lembut, yang paling halus, maka Anda akan mampu mengubah. Jadi jangan kita berpretensi mau mengubah negara, mau mengubah sistem ekonomi dan lain-lain. Pada akhirnya apa yang terjadi kita lihat di mana-mana, baik negara Islam, negara Marxis, sosialis, ya kan, negara liberal dan lain-lain, akhirnya hanya menghasilkan masalah demi masalah demi masalah. Karena apa? Pretensi yang keterlaluan terhadap hal-hal yang lebih besar dan dinilai lebih luas dari manusia. Padahal pada akhirnya yang konkret di sini adalah manusia kita. Maka mari kita berbicara tentang manusia, berbicara tentang individu. Dan saya rasa ulama-ulama kita dari Nahdlatul Ulama maupun sebelum Nahdlatul Ulama, ulama-ulama di Nusantara, itulah yang sebenarnya mereka fokuskan. Kiai-kiai kita, para habaib kita, para ulama kita, para asatid kita dahulu, mereka tidak banyak berbicara mengenai negara, mengenai sistem dan lain-lain. Mereka banyak berbicara mengenai manusia. Mereka banyak menyentuh kemanusiaan. Bahkan di dalam filsafat Yunani kuno sekalipun, sebelum orang seperti Plato dan Aristoteles berbicara tentang politik, tentang ekonomi dan lainnya, mereka berbicara tentang soul dulu, de anima, tentang animus, tentang jiwa dulu, ya kan. Kemudian berbicara tentang etika kemanusiaan. Baru setelah orang sudah mampu memahami etika, memahami ilmu nafas, memahami psikologi, memahami jiwa, memahami hati dan intelek, kata Aristotle di akhir buku Nicomachean Ethics, orang-orang yang sudah sampai kepada tahap ini baru mereka belajar politik, ya kan. Nah, kalau misalnya kita sekarang belajar politik dan mengatakan politik ingin mengubah politik dan lain-lain, tetapi etika dan yang lebih mendasar tentang kejiwaan manusia saja belum kita sentuh, belum kita kuasai, ya saya rasa bisa berakibat fatal, ya. Dan itu yang sebenarnya saya lihat dari eksperimen modernitas adalah pemisahan itu antara manusia dengan struktur. Dan saya rasa Islam kita jangan lagi lah, sudah bukan saatnya lagi kita merasa inferior, ya, merasa lebih kecil hanya karena kita hanya berbicara tentang bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar, sedangkan orang lain sudah berbicara tentang negara Islam, sistem ekonomi Islam. Loh, kita justru menganggap bahwa ini adalah praktik-praktik yang sederhana ini, praktik-praktik peribadatan, praktik-praktik penyucian jiwa, inilah justru yang paling konkret dan fondasi yang paling personal dalam membentuk sebuah sistem, dalam membentuk sebuah masyarakat yang baik tentunya.
Itu kira-kira, Mas. Oke, sangat menarik sekali ya pembicaraan kita kali ini. Di tengah udara yang mulai mendingin, kita disuguhkan minuman dari sang kekasih yang menghangatkan, tidak hanya secara zahiri, tetapi secara batin kita dihangatkan dengan berbagai macam cinta dari para kekasih. Oke Habib, ini ada penanya dari Indonesia yang mau langsung via Skype, mungkin bisa langsung mau menyapa dengan Habib, silahkan. Dari Mas Amin Ilyas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amin Ilyas. Iya, Mas Radit. Ya, silahkan memperkenalkan diri dan kemudian silahkan pertanyaannya kepada Habib. Silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Iya, sehat. Alhamdulillah. Ini Bib, pertanyaan saya. Jadi Habib menyinggung sedikit tentang demokratisasi ilmu. Jadi saya khususnya sebagai manusia modern, misalnya kita ini kan dijejali dengan terjemahan, kita dijejali dengan mungkin syarah juga, berbagai macam syarah, berbagai macam terjemahan. Sementara misalkan ketika kita berbicara tasawuf, sumber-sumber ini kan sebagaimana tadi Habib sampaikan adalah sumber-sumber yang dia memiliki bagian yang tersembunyi ditujukan untuk orang-orang yang sudah siap. Misal, saya belajar Al-Quran, saya belajar Sunnah, saya belajar akhlak, saya belajar adab, tapi kemudian saya sebagai masyarakat modern untuk mengukur bahwa saya ini sudah siap untuk mengakses misalkan arah salafat atau sumber-sumber tasawuf yang lainnya ini, kira-kira bagaimana, atau memang mungkin ada nggak panduan secara umum buat saya sebagai masyarakat modern terus berinteraksi dengan sumber-sumber primer sebagaimana yang Habib sampaikan tadi. Ya. Itu aja, Bib. Terima kasih. Oke. Makasih Mas. Terima kasih Mas Amin Ilyas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib, bisa langsung Terima kasih Mas Ilyas pertanyaannya. Saya rasa ini adalah satu poin yang penting sekali ya, dan beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan pembimbing saya, Webb Keen, seorang antropolog yang sangat tersohor di Amerika Serikat. Beliau mengkaji tentang Puritanisme, tentang Calvinisme, tentang Protestantisme di Sumba, dan beliau mengatakan bahwa salah satu fenomena modern, ya, salah satu kontribusi modern dari kaum Calvinis, beliau mengatakan adalah tiba-tiba kita melihat untuk pertama kali dalam sejarah ada sebuah ekspektasi beriman yang sama bagi setiap manusia. Gitu lah. Ada ekspektasi, jadi semua orang harus mempunyai karakter atau mempunyai substansi iman yang sama. Padahal zaman dulu sebelum era modern ini ada pemilahan selalu. Ada orang-orang awam, ada orang-orang khawas, ada orang-orang khawasul khawas. Bukan hanya di dalam agama Nasrani, tetapi juga di dalam Islam. Kalau kita baca Imam Ghazali misalnya di dalam Ihya, di Qawaidul Aqaid dan Risalatul Qudsiyah, beliau dengan gamblang menjelaskan bahwa kalau untuk masyarakat pada umumnya itu cukup dia mengikrarkan dengan hati dan dengan lisan syahadat, ya, dan mengikuti rukun Islam, itu sudah cukup, sudah sebagai sebagai garansi untuk kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi kemudian untuk kaum khawas lain lagi. Iman itu tidak hanya mengucapkan kalimat syahadat, tetapi juga harus mengikrarkan secara terus-menerus dalam setiap perjumpaan. Dan kemudian untuk khawasul khawas lain lagi. Jadi artinya apa? Ekspektasi keimanan, ekspektasi keberagamaan seseorang itu berbeda-beda. Karena Imam Ghazali tahu, misalnya untuk masyarakat yang pada umumnya dia akan berdagang, dia akan menjadi seorang profesional dan lain-lain,
Dia tidak harus mendalami yang lain-lain. Kalau Anda mau menjadi seorang talib ilim, mau menjadi seorang penuntut ilmu, mau menjadi seorang ulama, mau menjadi seorang sufi, maka Anda mendalami ini. Jadi selalu ada pemilahan. Nah, sekarang masalahnya seperti tadi ditanyakan oleh Mas Ilyas adalah bagaimana kita mengetahui. Nah, untuk menjawab hal tersebut, saya rasa kita harus pahami pertama-tama bahwa agama kita ini walaupun sering dikenal sebagai tradisi tekstual, agama tekstual yang banyak menghasilkan rentetan teks, tetapi pada akhirnya teks ini tidak bisa menggantikan hubungan langsung antar manusia. Karena agama kita ini adalah agama yang sebenarnya diturunkan dari dada ke dada, dari hati ke hati, dari akal ke akal. Baik dari awalnya dari Nabi SAW kepada para sahabat kepada para tabi'in kepada para tabi'in, dan seterusnya dari satu generasi ke generasi yang lain melalui hubungan langsung antar manusia. Talaki, ya kan? Dan tradisi teks ini hanyalah membantu itu dan menjadi pelengkap, tapi tidak bisa menggantikan pentingnya hubungan antara guru dan murid, antara seorang pembimbing dan seorang yang dibimbing dan lain. Karena ini memang paradigma dari awal dari Nabi SAW adalah demikian. Oleh karena itu, untuk memahami bahwa kita ini sudah siap untuk mengkaji buku tasawuf atau tidak, saya rasa hanya seorang pembimbing yang mampu, hanya seorang mursyid yang mampu memahami itu, hanya seorang ulama yang telah mencapai sebuah tingkat yang akan mampu mengetahui ini muridnya sudah sampai atau belum. Seperti halnya jika kita belajar di SD kelas 1 ke kelas 2, kan tentu gurunya harus orang yang sudah melewati tahap itu, sehingga dia tahu ini anak sudah siap atau belum masuk ke kelas 6, sudah siap atau belum masuk ke kelas 1 SMP dan lain-lain. Jadi harus ada orang yang sudah melalui itu. Itu pertama. Tapi yang kedua, jika kita merasa sulit, misalnya jika kita merasa sulit, bagaimana ini saya tidak punya guru, saya tidak punya pembimbing, saya tidak punya mursyid, bagaimana saya tahu saya sudah siap atau belum untuk mendalami ilmu tasawuf? Well, Imam Ghazali kembali lagi memberikan kita satu solusi yang cukup baik, saya rasa, pada saat beliau menulis kitab Bidayatul Hidayah, di mana di situ di mukaddimah dari Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa ini adalah adab-adab kenabian yang seorang yang ingin menuntut ilmu akhirat, ya, seorang yang tujuannya adalah kepada ukhrawiyah, kebahagiaan akhirat, itu harus mampu mengadaptasi dan mengamalkan amalan-amalan ini. Dan Imam Ghazali mengatakan, jika Anda merasa bahwa amalan ini tidak lagi berat, amalan ini baik, amalan ini membawa kebahagiaan Anda, maka Anda berarti adalah orang-orang yang memang cenderung kepada ilmu tasawuf dan fadl untuk Anda mendalami ilmu tasawuf. Tetapi kalau misalnya Anda merasa bahwa amalia-amalia keseharian itu menjaga sunnah-sunnah nabawiyah, menjaga sholat rawatib dan lain-lain saja kita kurang kita masih merasa berat, maka ya kita fokus dulu pada yang itu. Itu jika kita memahami tasawuf dari sisi praktikalnya. Tetapi bukan berarti bahwa dari sisi teoritis dan dari sisi wacana tasawuf tidak mempunyai sumbangsih. Justru tasawuf adalah salah satu disiplin ilmu yang saya rasa membentuk paradigma berpikir, paradigma intelektual kaum muslimin. Nah, oleh karena itu misalnya mengapa saya menulis syarah Ar-Rasyafat ini, saya rasa adalah untuk supaya teks ini dapat dipahami oleh masyarakat yang memang tidak mempunyai background ilmu tasawuf. Dan saya rasa para penulis syarah juga salah satu tujuan mereka menulis syarah adalah untuk membantu orang memahami sebuah teks, ya kan? Karena bagi saya memahami dan merevitalisasi ilmu tasawuf ini buat saya penting sebagai pemicu cara berpikir kita yang lebih islami, yang tidak simplistis seperti yang banyak kita temui di toko buku di Indonesia, tapi juga yang membentuk cara berpikir kita, yang membentuk pandangan dunia kita, bagaimana kita memahami dunia, bagaimana kita memahami realitas, bagaimana kita memahami etika, bagaimana kita memahami komunikasi antar sesama, sehingga apa? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang walaupun misalnya sholatnya 5 waktu nggak pernah tinggal dan selalu tepat waktu dan lain-lain, tetapi tanpa kita sadari cara berpikir kita sudah sangat sekuler. Nah, untuk menjaga cara
cara berpikir kita, untuk menjaga pemahaman kita dari arus sekularisasi yang terus-menerus memasuki kehidupan kita secara tidak sadar. Ya kan, masuk ke dalam kamar tidur kita, masuk kepada ruang keluarga kita melalui televisi, melalui internet, melalui dan lain-lain, ini yang kemudian mengubah cara berpikir kita menjadi lebih sekuler. Saya rasa salah satu cara yang baik untuk mempersiapkan dan membangun kembali pandangan hidup kita adalah dengan melalui teks-teks tasawuf. Karena teks-teks tasawuf pada akhirnya berbicara tentang hal-hal yang sangat konkret, yang sangat fundamental bagi pembentukan paradigma berpikir kita. Ilmu tasawuf berbicara tentang wujud. Apa sih sebenarnya wujud? Apa itu being? Apa itu existence? Ya kan? Apa itu essence? Apa itu jiwa? Apa itu bahasa? Apa itu tubuh? Dan ini adalah ini adalah konsep-konsep fundamental, konsep-konsep penting yang membentuk cara berpikir kita, yang membentuk cara kita memahami dunia. Sehingga kita tahu apa fungsi hati, apa fungsi akal, ya kan, apa perbedaan antara panca indera eksternal dan panca indera internal. Sekarang misalnya kita tanya anak-anak kita, mereka hanya tahu panca indera eksternal, ya kan, mata, pendengaran, hidung, dan lain-lain. Tapi jika ditanya apa panca indera internal, kita tidak akan tahu karena tidak pernah diajarkan di sekolah kita. Karena di sekolah kita sudah sangat sekuler. Sehingga kita tidak berbicara misalnya tentang panca indera internal, apa itu fantasia, ya kan, Hazel Mustadrak, common sense, apa itu indera estimatif, apa itu indera imajinatif, apa itu indera retentif, ya kan, apa itu ruhul apa beda antara ruhul hayawan dan ruhul natiqah, al-aql natiqah dan lain-lain. Ini penting sekali karena tanpa kita memahami ini semua, bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang mana kata-kata kunci ini digunakan di dalam teks-teks Al-Quran, ya kan? Dan kata-kata kunci inilah sebenarnya yang membentuk pandangan dunia kita tentang pandangan Islam tentang dunia. Saya rasa begitu. Oke. Menarik sekali ini. Kita di ujung sana, Beb, ada tamu istimewa dari Berlin ini. Kayaknya beliau akan... Siapa itu? Saya kenal itu kalau tidak salah. Iya, silahkan untuk menyapa sendiri beliau. Kami persilahkan. Orang Cirebon bukan itu? Orang Jepara ini kayaknya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sinten niki? Safik. Ahlan. Ini saya mau tanya sedikit ini, Bib. Oke, silakan Mas. Tentang monggo Kang Safik. Ya. Soal jaringan dan stratifikasi kewalian, sampean kan sudah lama melakukan fieldwork untuk masalah ini ya. Kira-kira dari bacaan panjenengan tentang jaringan dan stratifikasi kewalian, sekarang ini seperti apa? Kalau zaman dulu ketika saya kecil, ayah saya sering bercerita ketika mungkin sekitar 35 tahunan yang lalu ya, atau 20 tahunan yang lalu, stratifikasi kewalian itu benar-benar diperhatikan. Misalnya kalau orang wali yang hidup ya, bukan wali yang sudah meninggal. Kalau orang di Jawa Tengah dan di Jawa Timur biasanya menganggap misalnya Mbah Hamid Pasuruan itu adalah sebagai wali, tidak hanya wali tapi sebagai koordinator para wali di Jawa. Kemudian beliau mangkat, nggak ada, kemudian pergantian bergeser ke misalnya ke Mbah Abdullah Salam di Kajen. Kemudian bersamaan dengan Mbah Abdullah Salam ada namanya Kiai Hasan Mangkli. Sebelum Kiai Hasan Mangkli ada namanya Kiai Hamid Bajoran di Magelang. Bajoran di Magelang. Nah, kalau zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kalau kita boleh membicarakan masalah ini ya. Karena salah satu persoalan yang mungkin agak sulit untuk dijelaskan kepada masyarakat awam tentang jaringan dan stratifikasi
kewalian ini adalah karena di dalam tradisi ini ada namanya tradisi rahasia gitu. Ya. Sesuai dengan perkataan umum bahwa orang tidak akan mengetahui bahwa seseorang itu wali kecuali wali itu sendiri. Sehingga pada satu sisi ini merupakan persoalan dalam tasawuf itu sendiri atau dalam pembicaraan mengenai kewalian itu sendiri, tapi pada sisi yang lain sebetulnya ada tadi yang Habib Fajri katakan bahwa kewalian ini sebetulnya adalah public opinion, public recognition terhadap seseorang. Kalau seseorang itu dinyatakan wali oleh publik, itu kayak definisi ulama, maka kemungkinan besar itu wali. Tapi ada penyaringan yang berikutnya tadi, yaitu penyaringan di kalangan mereka sendiri yang sesuai dengan kaidah la ya'riful wali illal wali. Nah, ini bagaimana ini? Bagaimana kemarin selama setahun atau 2 tahun berada di lingkungan para wali itu? Makasih. Saya ingin tahu apa namanya perkembangan dunia perwalian di Indonesia. Makasih. Makasih. Silakan langsung ditanggapi. Bisa. Saya mengamini apa yang dikatakan Kang Syafiq tadi, karena beliau berhusnudzon bahwa selama saya di Indonesia 2 tahun kemarin saya berada di kumpulan para wali. Mudah-mudahan betul itu. Jadi saya mendapatkan berkahnya mudah-mudahan. Dan pertanyaannya menarik sekali karena memang betul di satu sisi hierarki atau stratifikasi para wali ini adalah sesuatu yang sudah banyak dibicarakan di dalam teks-teks tasawuf. Tentunya Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, beliau sudah mensistematisasi dan mengklasifikasi hierarki para wali dari Al-Ghawth, Al-Qutub sampai ke Autad, Abdal dan lain-lain, dan masing-masing mempunyai portfolio, mempunyai fungsinya masing-masing, mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Tetapi memang untuk masyarakat awam sangat sulit memahami ini. Seperti tadi kata Kang Syafiq, ada satu adage yang sangat populer di kalangan kaum sufi, la ya'riful wali illa wali. Kalau tidak ada yang mengetahui seseorang itu wali kecuali seorang wali. Jadi sebagai sebuah status spiritual, sebagai sebuah fenomena spiritual, kewalian ini kita pada akhirnya tidak akan bisa mengetahui kecuali memang orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita tidak tahu makom seseorang, itu semua indallah, dan kepada orang-orang yang sudah mencapai makom itu saja. Tetapi juga kewalian adalah bisa menjadi fenomena sosiologis. Ya kan? Artinya apa? Artinya walaupun kewalian adalah sebuah sesuatu yang spiritual, yang tersembunyi, tetapi ada beberapa wali yang memang dikenal oleh masyarakat. Jadi saya bukan mengatakan bahwa wali itu hanyalah konstruk sosial atau persepsi masyarakat, tidak. Kewalian adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah fix. Oke, itu adalah hubungan yang sangat personal yang kita tidak tahu. Tetapi pada saat kita berbicara tentang masyarakat, ada orang-orang yang memang dikenal, ya kan, dan diakui oleh masyarakat sebagai seorang wali. Tetapi juga keindahan dari agama kita, justru tidak ada institusi yang mampu mengatakan bahwa orang ini wali dan orang yang tadi bukan. Sehingga apa? Ini terserah dari masyarakat, gitu loh. Saya mungkin misalnya percaya bahwa Kang Syafiq tadi itu adalah seorang wali, ya kan, karena pengalaman saya sendiri. Tetapi Mas Labib mungkin mengatakan, masa Kang Syafiq wali? Dan mungkin itu tidak masalah, gitu loh. Oleh karena itu, misalnya setiap tarekat tasawuf mempunyai para walinya, para wali dari tarekat itu sendiri, yang mana mungkin seorang penganut Naqsyabandiyah akan pergi menziarahi para wali dari tarekat Naqsyabandiyah, misalnya para Syadiliyah akan menziarahi wali-wali dari Syadiliyah. Tetapi juga masing-masing dari tarekat ini menghargai para wali dari masing-masing dari tarekat-tarekat yang berbeda ini. Jadi artinya kita, karena pada akhirnya kita tidak akan tahu seseorang itu wali atau bukan, maka cara yang paling aman,
cara yang paling baik, dan ini yang memang diajarkan oleh ahli tasawuf, adalah husnudzon, adalah prasangka baik. Sampai-sampai dikatakan al-madad kullu asir kulluhu fil madad wal madad fil mashhad wal mashhad fi husnudzonnil mujarrad. Setiap rahasia itu ada di dalam pemberian. Setiap pemberian itu ada di dalam penyaksian. Setiap penyaksian itu hanya mungkin melalui husnudzon mujarrad, dengan husnudzon yang absolut, ya kan? Dan ini saya rasa salah satu yang harus kita belajar kembali, khususnya kita di tanah air, di mana kita ini alih-alih berhusnudzon kepada sesama, kita selalu berprasangka yang buruk kepada sesama. Kita selalu ingin menjatuhkan sesama kita. Kita selalu merasa yang paling suci, yang paling benar, yang memiliki kunci surga, yang selalu mengatakan bahwa diri dan penafsiran saya adalah yang paling benar. Jika kita mempelajari cara-cara para wali dan dari ilmu tasawuf ini, mungkin salah satu poin penting yang dapat kita pelajari adalah, look guys, we don't know whether we're going to be saved or not. Kita tidak tahu kita ini akan selamat atau tidak. Orang yang kita ejek ini mungkin seorang wali, mungkin tidak. Sayyidina Uwais Al-Qarani dikatakan sebagai orang yang sangat miskin, yang papa, yang bajunya lusuh, dan lain-lain, tapi beliau mempunyai makam yang tinggi. Ya kan? Oleh karena itu, ini yang sebenarnya kita penting sekali belajar adalah untuk belajar berhusnudzon. Jika seseorang mengatakan kepada saya, Ji, itu orang itu wali, ya saya berhusnudzon. Ya kan? Saya berhusnudzon. Mungkin husnudzon saya salah, tapi mungkin juga benar. Nah, daripada salah, mendingan saya daripada saya menganggap orang tidak baik, mendingan saya menganggap orang baik, tidak ada ruginya. Nah, walaupun kita diajarkan untuk husnudzon, tetapi juga ada kaidah. Ya, di dalam ilmu tasawuf sendiri ada kaidah. Misalnya Syekh Al-Akbar Ibn Arabi juga mengatakan, jika Anda melihat seorang yang diakui oleh dan dielu-elukan oleh masyarakat sebagai seorang wali, tetapi terus Anda melihat dia membuang ludah di masjid atau tidak menjaga sunnah-sunnah nabawi, ya, tinggalkan. Kata Syekh Al-Akbar begitu. Artinya apa? Walaupun ada para wali yang mungkin memang seorang wali, tetapi juga mereka itu tidak menjaga sunnah-sunnah, tidak menjaga syariah, itu biasanya para ulama tasawuf menyatakan kepada murid-muridnya untuk tidak mengikuti. Tetap menghormati, tetapi tidak mengikuti. Karena apa? Orang yang demikian tidak bisa dijadikan sebagai seorang mursyid. Ya kan? Seorang mursyid adalah seorang yang mampu membimbing para murid ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang-orang yang sudah menjalankan syariat, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjalankan akhlak yang terpuji di dalam kehidupannya, maka orang-orang ini mampu menjadi petunjuk kita. Tetapi ada wali-wali yang majdub, misalnya kita di Jawa kita bilang wali jadab dan lain-lain. Nah, jadab ini kita hargai, tapi bukan orang-orang yang kita perlu ikuti, ya kan? Dahulu salah satu guru saya, Habib Anis Al-Habsyi, mengatakan seorang jadab itu adalah seperti seorang yang menemukan harta karun. Artinya apa? Artinya Anda kalau mau belajar jadi kaya, jangan belajar dari seorang yang majdzub. Karena orang itu juga tidak tahu dia bagaimana caranya jadi kaya. Dia hanya mendapatkan harta karun. Tapi Anda belajar kepada seorang pengusaha yang mulai dari nol, yang mulai tanpa dari modal yang kecil, terus meniti karir hingga akhirnya menjadi seorang konglomerat. Nah, Anda belajar dari dia. Karena dia melalui tahapan-tahapan sehingga dia bisa membimbing Anda untuk melalui tahapan-tahapan yang sama. Jadi di satu sisi kita mengatakan bahwa kewalian adalah sebuah fenomena spiritual, yang itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi yang lain, sejarah Islam juga menunjukkan kepada kita bahwa kewalian ini mempunyai fungsi sosialnya, ya kan? Kemarin saya baru baca salah satu buku tentang seorang wali di Kurdistan, dari Tariqah Naqsyabandiyah, yang mana beliau ini sangat diagungkan oleh masyarakat di situ, dan beliau inilah yang mampu mewakili masyarakat kepada Sultan Utsmaniyah, Sultan Ottoman, untuk meminta keringanan pajak dari masyarakat. Dan Sultan mengamini permintaan sang sufi ini, sang wali ini, karena memang beliau adalah seorang yang dianggap sebagai seorang wali. Jadi fungsi-fungsi itu banyak sekali di Hadramut, di mana-mana, bahkan di
di Indonesia kan para wali sebagai penasehat sultan, para wali sebagai penasehat sultan, sebagai orang-orang yang sebagai sekelompok orang yang bersama-sama dengan sultan menjaga jalannya satu roda pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Inilah sebenarnya fungsi kewalian. Oleh karena itu, misalnya di dalam sejarah dinasti Mataram Islam, para penerus para wali seperti misalnya Sunan Tembayat, itu para penerusnya juga pada saat Sultan Mataram sudah mulai agak melenceng ya dari jalan yang seharusnya, itu maka para penerus dari Sunan Tembayat ini dan masyarakat yang ada di Bayat ini yang akan berontak kepada otoritas politik dan mengatakan, Anda sudah keluar batas nih. Demikian juga dengan para penerus Sunan Giri ya, Panembahan Giri, yang mereka juga memiliki fungsi yang sama, yaitu menghantarkan perjalanan roda politik dan sosial untuk tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang awal. Jadi sebenarnya memang fungsinya penting sekali, dan saya rasa sekarang inilah ya, di zaman modern ini ya, karena sekularisasi tentunya dan sistem yang ada, sehingga kewalian ini dan para wali sudah tidak memiliki tempat yang formal sebenarnya di dalam masyarakat, tetapi walau demikian secara informal mereka tetap memiliki kekuatan yang luar biasa di tengah masyarakat. Tapi itu juga tergantung pada masyarakat mempercayai dan berhusnudzon kepada mereka, karena fungsi seorang wali, fungsi sosial seorang wali tidak akan bisa direalisir tanpa ada sekelompok orang yang percaya kepada kewalian tersebut. Gitu. Jadi itu selalu ada pact, ada kontrak antara masyarakat dan seorang wali, gitu kan? Bagaimana kepercayaan itu tentu secara informal. Jika ditanyakan ini sekarang para walinya siapa di Jawa, saya kurang tahu juga ya kalau ini, tapi ada beberapa tokoh-tokoh yang sangat disegani ya, seperti yang baru meninggal kemarin itu Kiai Popongan, beliau mursyid dari Naqsyabandiyah Khalidiyah, baru meninggal. Itu beliau Masya Allah orang yang luar biasa. Salah satu yang saya ditunjukkan oleh Habib Lutfi adalah Syekh Abdullah Fanani. Kiai Abdullah Fanani ini beliau kira-kira 14 tahun sudah berpuasa Dalailul Khairat, dan beliau tinggal di satu kemah di atas pegunungan Dieng, dan beliau berkhalwat di dalam kemah itu sudah 9 tahun lebih, tidak berbicara dan hanya duduk di situ mengamalkan Dalailul Khairat. Ini adalah memang masih ada orang-orang yang demikian, yang mencurahkan waktu mereka untuk bermunajat kepada Allah SWT dan memohonkan ampun untuk kita semua. Jadi kita bersyukurlah masih ada individu-individu, dan saya rasa masih banyak, apalagi di Jawa ya, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan masih banyak. Hanya saja kondisi, dan ini Imam Abdurrahman menjelaskan di dalam Rasyafat, karena kondisi masyarakat sekarang ini adalah kondisi fitnah, ya kan? Masyarakat itu sudah sangat skeptis dan menganggap sudah tidak bisa membedakan lagi antara penyihir, tukang sihir, tukang tenung, dan para wali, sehingga para wali ini lebih menyembunyikan diri mereka dan tidak ingin terlalu dikenali oleh masyarakat karena takut akhirnya menjadi fitnah. Itu kira-kira. Oke, menarik sekali tentang pembahasan wali ini. Kita masih punya waktu sekitar berapa menit? 20 menit. 20 menit ke depan ini ada beberapa pertanyaan Beb yang masuk ke redaksi. Di antaranya dari Mas Zaki di Istanbul. Apakah tasawuf atau gerakan tasawuf ini perlu dikembangkan lebih jauh untuk menghadang pemahaman gerakan keagamaan salafi, atau bagaimana mengkontekstualisasikan ajaran tasawuf di zaman sekarang ini? Yang kedua dari Binti Imron dari Indramayu, Habib, kenapa kita harus membaca buku Ar-Rasyafat ini? Apa alasannya itu? Yang ketiga dari Mas Agung Dikonya, ini bagaimana cara mengkontekstualisasikan makna Wali Songo pada kehidupan modern sekarang? Silakan Habib, silakan ditanggapi pertanyaan.
Yang pertama, bagaimana kita merevitalisasi tasawuf. Saya rasa pertama yang harus kita lakukan adalah untuk kaum intelektual ya, untuk kaum intelektual, yang kita perlu lakukan adalah memperkenalkan kembali khazanah keilmuan tasawuf dan menjabarkan gitu. Artinya gini, ada perbedaan misalnya antara kita sekarang masuk ke toko buku di Indonesia, kita lihat misalnya terjemahan Masnawi Maulana Jalaluddin Rumi atau terjemahan syair-syair tasawuf dan lain-lain banyak, ya kan? Tetapi jika hanya diterjemahkan demikian saja, tidak akan banyak yang bisa mengambil manfaat. Mungkin hanya kita akan membaca, aduh indah banget bahasanya ya, tetapi terus sobat, gitu kan? Nah, tetapi yang harus kita lakukan adalah justru menulis syarah. Kaum terpelajar perlu kembali lagi menulis syarah, sehingga apa? Merelate dan mengikatkan tradisi khazanah intelektual tasawuf ini dengan konteks problema dan masyarakat konteks dan problema yang dihadapi oleh masyarakat di zaman ini, sehingga apa? Kitab-kitab karya ulama-ulama besar kita itu dapat mampu hidup kembali, ya kan? Kita bahasakan kembali, kita relate dengan problem-problem dan dengan bahasa yang tentunya dapat dipahami oleh masyarakat sekarang, sehingga dapat menjadi panduan, ya kan? Itulah mengapa misalnya tafsir Al-Quran, ya kan, setiap masa ada mufassir-mufassir yang selalu menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di zaman itu, sehingga Al-Quran terus menjadi relevan bagi masyarakat. Begitu juga untuk karya-karya tasawuf yang lain, kita harus lakukan yang demikian, kita jabarkan. Nah, kalau misalnya dalam bentuk melalui struktural, saya rasa sistem thariqah itu sudah sangat baik, hanya tinggal kita kembangkan saja. Di Indonesia misalnya thariqah sudah mempunyai, setiap thariqah mempunyai jaringan yang luar biasa hingga ke pedesaan ya, jaringan dari pusat hingga ke grassroots, dan ini adalah yang luar biasa, dan tinggal kita gunakan jaringan ini untuk kemaslahatan bersama gitu loh. Kita lengkapi lagi, karena apa? Kita ingat di zaman dahulu di dunia Islam, thariqah tidak hanya berfungsi sebagai satu persaudaraan spiritual, tetapi justru thariqah ini juga menjadi ajang untuk membangun jaringan perdagangan, jaringan ekonomi, dan juga mengajarkan masyarakat hingga ke grassroots bagaimana berorganisasi, ya kan? Bagaimana misalnya setiap minggu mengikuti daras, bagaimana setiap minggu mengikuti maulid, bagaimana setiap minggu mengikuti hadrah, bagaimana setiap minggu jadi memberikan satu struktur pada kehidupan keseharian. Ya kan, baik setiap hari kita harus membaca wirid-wirid, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab dan lain-lain, itu memberikan satu organisasi pada hidup kita. Makanya itu di Afrika Barat, di negara-negara Afrika Barat seperti Senegal dan Gambia dan lain-lain, masyarakat itu sudah terbiasa sekali berorganisasi dalam thariqah, sehingga pada saat zaman modern, zaman munculnya negara bangsa, konsep negara bangsa, masyarakat ini yang sudah ikut dalam thariqah sudah biasa dalam sebuah struktur organisasi yang bukan tribalistik, yang bukan kesukuan dan lain-lain, tetapi satu persaudaraan. Sehingga apa? Thariqah ini justru yang akhirnya menjadi klub-klub, ya kan, klub-klub studi dan lain-lain, yang akhirnya menjadi partai politik dan lain. Jadi saya rasa juga mempunyai struktur thariqah, struktur dan organisasi thariqah ini bagus sekali untuk kita membangun civic society, membangun masyarakat madani, membangun berorganisasi, membangun tanggung jawab, ya kan, walaupun dalam kaitan hierarki seperti itu, tapi pasti ada efek-efek, ada dampak-dampak baik untuk membangun kemasyarakatan. Jadi saya rasa itu tadi dua, yaitu menerjemahkan dan mensyarahkan kembali kitab-kitab klasik, membuat studi-studi dan kajian-kajian tentang kitab-kitab itu, merelate dengan persoalan dan filsafat kontemporer. Kemudian yang kedua adalah mari kita hidupkan lagi struktur thariqah ini, karena memang dari awal sejarah Islam di Indonesia, thariqah ini sudah memainkan peran yang sangat penting ya bagi organisasi keagamaan di Indonesia. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mengapa harus membaca Ar-Rasyafat? Saya rasa membaca buku apa saja sih itu baik ya, dan
jika ini adalah syafat adalah sebuah syair yang ditulis oleh seorang yang alim, seorang wali yang besar, ya, sebuah peninggalan dari para sesepuh, para penesepuh kita, para pendahulu kita untuk masyarakat zaman sekarang, yang semua isinya baik, semua kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak? Ya kan? Kenapa tidak membaca? Kemudian yang terakhir tadi apa pertanyaannya, Mas Iqbal tadi? Pertanyaan dari Mas Agung. Jadi bagaimana kita memahami Wali Songo dan bagaimana kita mengaktualisasikan semangatnya di masa kini? Nah itu dia lah. Artinya di saat ini ya, di saat identitas keislaman kita di Indonesia ini ingin tengah diterpa oleh angin ribut dari organisasi-organisasi transnasional yang saya kurang jelas. Itu ya kembali lagi lah, kita melihat asas keislaman kita di Indonesia, di Jawa khususnya, itu telah dibangun dan dibangun oleh para Wali Songo. Fondasinya sudah dibangun ya, dan para Wali Songo ini sudah menunjukkan peran misalnya para wali dan dalam relasinya dengan negara. Misalnya mereka ikut membangun sebuah negara, ingin membangun Demak, tapi mereka juga tidak ikut berkecimpung secara langsung di dalam negara. Mereka cukup menjadi suara moral di luar istana. Biarkan seorang sultan yang berdaulat, biarkan seorang sultan yang mengatur negara, ya kan? Tapi bukan berarti kemudian agama tidak memiliki kontribusi apa-apa. Justru agama membangun masyarakat madani, membangun masyarakat civil society di luar istana, tapi sama-sama membangun sebuah polity, ya, sebuah bangunan politik yang cukup kuat. Jangan sampai kita kemudian ingin sama-sama memformalisasikan agama harus masuk ke dalam ranah politik dan lain-lain. Saya rasa cara-caranya sangat berbeda. Agama justru memiliki kekuatan jika dia ada di luar kancah politik praktis, di saat dia menjadi suara moral, di saat dia menjadi suara keadilan, di saat dia menjadi suara kritis terhadap kebijakan negara, bukan untuk menghancurkan negara, tapi untuk sama-sama membangun negara. Ini saya rasa salah satu yang diwariskan oleh Wali Songo kepada kita. Kemudian juga tentunya bagaimana agama dapat berkelindan dengan kultur, dengan kebudayaan lokal, dengan cara-cara masyarakat berbicara, cara-cara masyarakat hidup, ya kan, bercocok tanam dan lain-lain, tanpa mengalienasi masyarakat dari kultur dan kebudayaannya. Ini saya rasa adalah kontribusi besar Wali Songo dan juga tidak kemudian berhenti dengan Wali Songo. Wali banyak di Indonesia, setiap zaman di Indonesia banyak walinya. Wali Songo tentu yang paling masyhur, tetapi juga mereka memiliki penerus, dan kita lihat dakwah mereka hingga saat ini masih tetap hidup, masih tetap berjaya, masih tetap dinamis, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ikhlas. Mereka adalah orang-orang yang berdakwah karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena jabatan dan lain-lain, kekayaan atau prestis, tapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul mendamaikan hidupnya kepada agama. Dan sehingga pesan yang mereka bawa adalah pesan rahmat, pesan kasih sayang, pesan cinta kasih, ya kan. Mereka membangun persatuan dan bukan membangun perpecahan. Inilah pentingnya kenapa agama harus ditopang dan dibawa oleh memang orang-orang yang betul-betul pantas untuk membawa pesan ini. Karena jika kemudian sembarangan orang tanpa ada pendidikan yang benar, tanpa ada satu pondasi yang kokoh, tanpa mempunyai jalinan isnad, jalinan mata rantai keilmuan yang menyampaikan kita kepada guru-guru kita hingga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemudian akan membawa satu pesan agama yang akan membawa cahaya bagi masyarakat? Karena seseorang hanya bisa menjadi cahaya jika ia sudah menyentuh cahaya, ya kan? Lilin hanya bisa cahaya jika dia sudah menyentuh api. Begitu juga kita kalau mau menjadi cahaya, ya kita bersentuhan dengan orang-orang yang memiliki cahaya, sehingga kita menjadi cahaya yang bisa menerangi yang lain. Dan inilah saya rasa penting sekali di dalam keberagamaan kita. Dan masalah-masalah yang kita hadapi di Indonesia ini, saya rasa
basicnya, saya rasa dasarnya justru ada di masalah-masalah sebenarnya yang sangat simple, ya kan, yang terjadinya perubahan modus keberagamaan kita di Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia masih ada Nahdlatul Ulama yang masih mempertahankan tradisi-tradisi ahli sunnah wal jamaah, tradisi thariqah, tradisi pesantren dan lain-lain. Ini justru saya rasa penting untuk membentengi masyarakat, baik dari paham salafi, jihadisme, islamisme dan lain-lain. Begitu juga dari paham-paham sekularisasi, liberalisme dan lain-lain. Gitu mungkin. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang masuk, Bib, dari Mas Ridho. Ini saya kira pertanyaan juga menarik. Apakah tasawuf dan kewalian ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademis? Sehingga tidak hanya menjadi wacana dan praktikal di kalangan santri, melainkan juga bisa dibawa ke dunia barat maupun ke dunia modern yang menuntut adanya logika di sana. Ini bagaimana melogikakan konsep wali ini membawa ke dunia nyata ini? Ya, artinya begini. Pertama-tama yang kita dulu Alama Muhammad Iqbal pernah menulis di bukunya Reconstruction of Religious Thought. Dia bilang andaikan ada satu perangkat untuk kita memverifikasi siapa yang wali dan siapa yang bukan, tapi tentu itu tidak mungkin ya. Tapi bagaimana kita membangun ini? Pertama-tama tasawuf ini bukan hanya disiplin praktis untuk manusia untuk manusia mendaki jenjang maqam ya. Tetapi juga tasawuf ini adalah menyuguhkan paradigma berpikir seperti saya katakan tadi. Ada ada perbincangan yang besar di dalam ilmu tasawuf tentang apa itu wujud, apa itu substansi, apa itu manusia, apa itu akal, apa itu kebahagiaan, ya kan, apa itu etika, apa itu kebijakan, ya kan, apa itu kebajikan dan lain-lain. Nah, ini semua bukan hanya bersifat subjektif tapi bersifat objektif. Ya kan? Pada saat kita berbicara misalnya pandangan tasawuf tentang ontologi, tentang penciptaan, tentang kosmologi dan lain-lain, ini semua bisa diobjektifkan dan bisa dituangkan menjadi teori-teori fisika dan lain-lain, ya kan? Adapun tentang wacana kebajikan, wacana keindahan, wacana estetika yang diberikan oleh tasawuf juga hal-hal yang bisa kita wacanakan ke dalam bentuk yang lebih kontemporer, yang bisa dipahami oleh masyarakat kontemporer. Saya rasa orang-orang seperti Said Naqib Al-Attas, Said Hussein Nasr, ini adalah orang-orang yang memang karena mereka training mereka adalah di dunia tasawuf dan di dunia barat, di dalam akademi barat, mereka mampu menerjemahkan konsep-konsep tasawuf ini ke dalam bentuk yang mampu dipahami oleh masyarakat baik di barat sekalipun. Orang-orang seperti William Chittick dan lain-lain. Nah, inilah yang saya rasa tantangan kita ke depan. Artinya apa? Jika kita ingin membangun khazanah tasawuf ini, kita membutuhkan training, ya, membutuhkan pendidikan baik di dalam turas kita, di dalam tradisi kita, dan tentu tradisi akademi barat dan filsafat barat, ya kan, walaupun itu banyak yang berseberangan. Tapi kalau kita mengatakan filsafat barat semuanya nggak bagus untuk dipahami, tidak perlu kita pelajari, maka bagaimana kita bisa mentranslatekan itu? Gitu loh. Justru yang kita butuhkan di zaman ini adalah orang-orang seperti Imam Ghazali, yang mana beliau melihat misalnya pengaruh filsafat Yunani kuno di zamannya. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak mengatakan, nggak betul itu belajar filsafat, haram itu belajar filsafat. Beliau tidak mengatakan itu. Beliau justru mempelajari filsafat Aristoteles. Beliau mempelajari filsafat Plato. Ya kan? Beliau pelajari, beliau mendalami, sehingga sampai beliau memahami betul apa itu, baru beliau kritik. Dan pada saat beliau mengkritik filsafat Aristoteles dan Plato, beliau tidak mengkritik semuanya.
beliau mengkritik apa yang berseberangan bagi beliau dengan akidah Islam, tetapi beliau mengambil dan mendapatkan manfaat dari silogisme misalnya, ya kan, dari kita baca kitab Kasr Syahwatain di dalam Ihya Ulumuddin, dan kita baca misalnya Nicomachean Ethics-nya Aristoteles, kita lihat banyak kesamaan di situ. Karena apa? Justru seorang intelektual Muslim yang dewasa adalah mereka yang mampu, karena mereka telah berakar pada tradisi. Mereka mampu melihat hal-hal yang asing sekalipun dan melihat mana yang baik dan membuang mana yang jelek. Qad masafa wada'il qadar, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ambil yang baik, buang yang jelek. Nah, tetapi yang saya lihat di zaman ini justru kita kebanyakan misalnya, ya maaf kita misalnya berasal, kita di-train di pesantren, ya kan, kemudian kita belajar ke luar negeri, tahu-tahu kita berpikirnya jadi kayak orang luar negeri. Kita melupakan tradisi pesantren kita tidak lagi mengutip dan mengembangkan khazanah pesantren. Mungkin malu atau bagaimana, saya nggak paham, malah lebih senang berbicara tentang John Locke, tentang John Stuart Mill, tentang Thomas Hobbes, dan lain-lain. Padahal justru karena kita sudah di-train di dalam dua dunia, di dalam dua formasi intelektual, pesantren dengan tasawufnya dan barat dengan filsafatnya, justru kita harus bisa menjadi orang-orang yang jauh lebih kritis dan menjadi seperti Imam Ghazali dahulu, mencoba melihat, ini masalah nih, ada masalah misalnya sekularisasi, apa ini filsafat sekuler, ya kan, apa itu liberalisme, kita pahami, jangan kita tolak begitu saja, kita pahami, kita dalami, apa sih sebenarnya liberalisme dan apa masalahnya dengan liberalisme misalnya. Baru nanti di situ kita kembali kepada kitab-kitab kita lihat sampai ke dalam dasar epistemologis dari filsafat liberalisme, kemudian kita masuk ke dalam dasar-dasar epistemologis tasawuf, dan kita coba kita dialogkan dua dasar epistemologis ini untuk melihat apa sebenarnya stand kita di sini, apa sebenarnya yang harus kita kritisi dari liberalisme, dan apa yang kontribusi apa yang bisa diberikan oleh kajian tasawuf kepada masyarakat sebagai antidot, ya kan, sebagai alternatif, wacana alternatif dari wacana-wacana yang ada di zaman ini. Tapi tentu untuk melakukan hal itu butuh kesabaran, butuh keseriusan, ya, butuh kerja keras, karena mencoba untuk memahami dua tradisi ilmu sekaligus, dan ini yang sudah dilakukan oleh Imam Ghazali, dan ini yang sekarang kita harus lakukan. Artinya kalau kita betul-betul mengagungkan Imam Ghazali, kita betul-betul salut kepada beliau, kita betul-betul memuliakan beliau, maka kita juga harus mulai berpikir seperti beliau. Tidak rejeksionis, tidak menganggap apa-apa yang datang dari dunia asing, itu dari dunia barat dan lain-lain sebagai sesuatu yang jelek, ya kan, yang harus ditepis, tetapi juga tidak serta-merta mengimpor apa-apa yang keluar, yang datang dari luar sana, ya kan, baik itu dari Saudi Arabia ataupun dari Amerika Serikat. Tapi justru kita harus sangat kritis, karena tidak semua hal itu cocok dan pantas untuk setiap keadaan. Gitu kira-kira, Mas. Oke. Terima kasih sekali. Sepertinya sangat menarik, dan tentunya kita kepengen untuk berlama-lama berdiskusi, berlama-lama bercerita, berlama-lama berbagi tentang banyak hal kebaikan, kebijakan tentang para sufi, tetapi kita dibatasi dengan waktu. Tidak banyak yang bisa saya simpulkan, karena justru malah mungkin akan salah ketika saya simpulkan. Jadi akan tetapi ada beberapa hal yang saya catat di sini, bahwa kita perlu mereaktualisasi ajaran-ajaran para sufi dengan membaca kembali karya-karya beliau, memahami kembali karya-karya para beliau. Kemudian bagaimana kita menerapkan kepada kehidupan nyata. Karena ketika kita mau mengubah struktur, mengubah dunia ini, kita tentunya berawal dari akhlak dari manusia itu sendiri. Ada beberapa menit untuk closing speech, dari kata-kata penutup dari Habib, sekaligus Habib untuk berdoa. Di akhir kami persilahkan Habib, kata-kata penutup sekaligus doa untuk bersama-sama. Ya, saya rasa mungkin sebagai kata penutup, saya terima kasih sekali kepada PCNU Turki, PCNU
Jerman, PCINU. Ya, istimewa Habib karena berada di luar negeri. Termasuk luar negeri tapi punya hak pilih Amerika. Ya? Punya hak pilih di muktamar ya? Kenapa, Habib? Walaupun di luar negeri tapi punya hak pilih toh di muktamar? Punya. PCINU Turki, PCINU Jerman, atas kesempatan ini, dan saya sangat bahagia ada gerakan radio ini. Mudah-mudahan bisa terus terbangun ya, network antara kita dengan Australia, dengan Amerika Serikat dan lain-lain. Dan saya rasa pesan saya hanya singkat saja. Kita harus kembali lagi bekerja keras untuk mengenal kembali tradisi keilmuan kita, tradisi kesarjanaan kita, baik tradisi legal, tradisi usul fikih, jurisprudensi, tradisi tasawuf, tradisi hadits, tradisi kesusastraan dan lain-lain, karena ini milik kita. Ini bukan hanya milik orang Arab, ini bukan hanya milik orang India, ini bukan hanya milik orang Afrika, ini milik kita kaum muslimin. Dan jika bukan kita yang menghidupkan kembali, siapa lagi yang akan menghidupkan kembali? Dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus banyak belajar dari sejarah kita. Karena Islam di Indonesia ini luar biasa. Saya lihat dan luar biasanya adalah kita mencapai sebuah sintesis yang hebat antara sejarah Indonesia pasca Islam dan sejarah Islam khususnya, dan itu menjadi sebuah mozaik yang indah. Dan ini juga yang dibawa oleh para wali songo yang kemudian diteruskan sampai hingga kepada kiai-kiai kita yang masih hidup saat ini. Oleh karena itu jangan sampai kita kemudian merasa mudah tersilaukan ya, mudah silau, mudah mengikuti pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran yang datang misalnya dari luar negeri, baik itu misalnya dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Amerika Serikat, dari Jerman, dan lain-lain. Dan kemudian kita justru mengesampingkan khazanah kita dan sejarah kita, karena toh Islam di Indonesia ini sudah seasli-aslinya saya rasa, karena yang membawa juga para wali yang mereka adalah pembawa cahaya, mereka mempunyai hubungan langsung, hubungan keilmuan, hubungan sanad, hubungan darah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ya, yang mereka bawa adalah sebuah sistem atau sebuah tradisi Islam yang memang rahmat, yang cinta kasih, yang menebar kasih sayang. Jadi jangan sampai kita justru menjadi orang-orang yang menghancurkan apa-apa yang telah dibangun oleh para pendahulu kita. Ini seperti para pendahulu kita, para wali songo ini sudah menanam sebuah pohon, dan pohon ini sudah besar. Ya memang yang namanya pohon besar kadang-kadang ada penyakitnya. Tetapi untuk kita menyembuhkan pohon itu bukan kita tebang pohonnya, tapi kita potong saja ranting-ranting yang bermasalah, kita potong daunnya, kita obati jika misalnya ada penyakit-penyakitnya, bukan kita tebang semuanya. Dan ini saya mengkhawatirkan jika ada kawan-kawan di Indonesia ini yang lebih senang mengadopsi tradisi-tradisi dari wallahu alam dari manapun itu saja untuk menggantikan tradisi Indonesia yang sebenarnya sudah terbangun dan sudah berkembang secara organik dengan sejarah masyarakat kita, dan itu sudah melakukan eksperimentasi yang cukup panjang hingga sampai kepada saat ini. Ini kita harus bangga dan kita harus rawat bersama-sama dan kita harus kembangkan lebih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Abid. Ya, selanjutnya langsung ditutup dengan doa, Bib. Ini teman-teman di sini yang kumpul di sini banyak yang pengen ikut berdoa bersama-sama, biar kita ikut amin bersama-sama. Insyaallah. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wal ruh wa taubatan nasuh wa anna Allah yaftah alaina futuh al-arifin wa yufakkihna fid din wa yu'allimana ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa anna Allah yarzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin biniyatil qabul wa tamam kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'anna zahir wa batin fid din wa dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair lana ولأحبابنا ولوالدينا وللمشائقين والمعلمين ولإخواننا في إندونيسيا خاصة
وأن الله يجعلنا من أهل المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يختم لنا بالحسنى بعد طول العمر في طاعة الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبأسرار الفاتحة وبأنوار الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا من عندك واحفظ علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركتك وألبسنا لباسا عفوك وعافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, taqabbalallah minna wa minkum. Terima kasih sekali kepada Habib Ismail Fajri Alatas yang ada di sana. Terima kasih pula pada semua teman-teman yang telah ikut mensukseskan acara. Terima kasih kepada PCI NU Jerman, teman-teman yang bertugas di sini, semuanya teman-teman yang ada di Korea, teman-teman yang ada di Mesir, teman-teman yang ada dimanapun yang ikut menyimak acara pada malam hari ini. Selanjutnya sedikit ada info dari PCI NU Turki bahwa insya Allah pengajian bulanan warga NU dunia ini akan kita usahakan continue, kita usahakan terus-menerus, dan insya Allah bulan depan ada PCI NU Perancis yang insya Allah siap bekerja sama dengan kami, yang nanti akan diinformasikan secara lengkap ketika sudah jelas nanti. Terakhir kali ada satu bait yang pengen saya baca dari buku Ar-Rasyafat, dari bukunya Habib Fajri ini, bahwa seorang sufi memandang Tuhan layaknya kekasih. Kata-kata yang didendangkan kepadanya penuh dengan puja-puji dan kerinduan. Semangat cinta dan pengabdiannya seakan telah mewakili kerinduan hati manusia pada umumnya. Ya, setiap pecinta dirundung rindu pada kekasihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kami segenap kru yang bertugas, apabila ada salahnya kami mohon maaf, apabila ada lebihnya itu tidak lain adalah datangnya dari Allah. Saya yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita telah mendengarkan bersama-sama kajian yang sangat hangat, kajian yang penuh cinta. Semoga kita mendapat percikan-percikan cinta dari para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habib Ismail Alatas dan Mas Labib Syauqi. Sebelum saya putarkan lagu-lagu yang tadi diminta anak-anak dari pesan-pesan di Facebook, saya ingin membacakan beberapa salam dari Pak Faiz untuk Mas Muhammad Syauqilah dan istrinya di kota Istanbul. Juga salam kepada Pak Abbas yang tadi mau tanya tapi nggak sempat disampaikan. Salam juga untuk Mas Taufik yang ada di Bursa. Dari Mas Mulki untuk teman-teman yang ada di Aladin Yurdu di kota Konya. Dan dari saya untuk istri saya tercinta yang lagi dengerin juga katanya di kota Surabaya, kota pahlawan. Baiklah para pendengar radio PCI NU Turki, ini ada banyak lagu yang diminta teman-teman, tapi karena saya yang megang radio, saya ingin memutarkan sebuah lagu untuk istri saya yang berjudul La Tahzanu dari Mas Islamianto Klaten, alias La Tahzanu. Jangan bersedih lah. Selamat menikmati. Jangan bersedih, duhai kekasih, daku